Halo, baik. Pertama sekali saya ingin mengucapkan shalom, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami pada pembelajaran perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angki Novitasari, Elizabeth Saragi, dan saya sendiri Yesipa Hiranda Samosir. Pada pembelajaran perkembangan peserta didik, kami akan membahas tentang pertumbuhan fisik individu, dan kami akan mengkaji tentang yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan fisik individu, yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan fisik individu, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik individu. Baik, yang pertama sekali yaitu pengertian pertumbuhan fisik individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat atau gram-kilogram, ukuran panjang atau sentimeter-meter, dan ukuran tulang. Tumbuh kembang merupakan proses kontinu sejak dari konsepsi sampai maturasi atau dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Anak merupakan individu yang unik karena faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda, maka pertumbuhan dan pencapaian kemampuan perkembangan juga berbeda. Yang kedua yaitu ciri-ciri pertumbuhan fisik individu. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap individu memiliki karakteristik masing-masing, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. Yang kedua, pada pertumbuhan terjadi perubahan fisik, misalnya berat dan tinggi badan, sedangkan perkembangan terjadi perubahan psikis seperti berbicara dan berpikir. Yang ketiga, terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang keempat, pada pertumbuhan terjadi perubahan fisik, misalnya tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, sedangkan perkembangan terjadi perubahan psikis seperti perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. Yang kelima, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Yang keenam, pada fisik, lenyap rambut-rambut halus dan gigi susu, kelenjar timus dan kelenjar pineal, sedangkan pada psikis, lenyapnya masa mengoceh dan perilaku impulsif. Yang ketujuh, diperolehnya tanda-tanda baru. Yang kedelapan, pada fisik seperti pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, seperti kumis dan jakun pada laki-laki dan tumbuh payudara dan menstruasi pada wanita, tumbuh uban pada masa tua. Pada psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Kesembilan, terjadinya secara kontinu. Yang terakhir, terdapat masa percepatan dan perlambatan. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik individu. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi atas dua yaitu A. Keturunan. Turunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Warisan atau turunan yang dibawa anak sejak lahir dari kandungan, sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari nenek dan moyangnya, dari kedua belah pihak atau ibu dan ayahnya. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel yang dicetuskan Roger Mendel. B. Hormon.
Hormon merupakan senyawa organik atau zat kimia pada manusia. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu. Artinya, kelenjar itu tidak memiliki saluran. Hasil sekresi kelenjar endokrin atau hormon langsung masuk ke pembuluh darah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. A. Nutrisi. Nutrisi yang masuk dalam tubuh juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain. B. Hubungan interpersonal. Hubungan dengan orang terdekat memainkan peran penting dalam perkembangan, terutama dalam perkembangan emosi, intelektual, dan kepribadian. Terutama dalam perkembangan emosi, intelektual, dan kepribadian, tidak hanya kualitas dan kuantitas kontak dengan orang lain yang memberi pengaruh pada anak yang sedang berkembang, tetapi luasnya rentang kontak penting untuk pembelajaran dan perkembangan kepribadian yang sehat. C. Tingkat sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi keluarga mempunyai dampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan. Pada semua usia, anak dari kelas atas dan menengah mempunyai tinggi lebih dari anak keluarga dengan strata ekonomi rendah. Keluarga dari sosioekonomi rendah kurang memiliki pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk memberikan lingkungan yang aman, menstimulasi dan kaya nutrisi yang membantu perkembangan optimal anak. D. Penyakit. Penyakit dapat mengganggu metabolisme tubuh sehingga juga berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang terakhir yaitu E. Pengaruh media massa. Media dapat memberi pengaruh besar pada perkembangan individu, mulai dari informasi hingga pengetahuan baru yang didapatkan oleh individu dari media yang ada seperti televisi, radio, majalah, koran, dan lain-lain. Baik, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kami kerjakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada tambahan atau pendapat dari teman-teman sekalian, agar dapat kita diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih.